Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarizin. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil kelas 1D. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pemisahan campuran yang dibimbing oleh Ibu Erni Yustisiani, SPD, MSI. Langsung saja, di sini campuran dapat tersusun atas beberapa unsur ataupun senyawa. Komponen-komponen penyusun suatu campuran tersebut dapat dipisahkan berdasarkan sifat fisika zat penyusunnya. Adapun jenis-jenis metode pemisahan campuran. Yang pertama, filtrasi atau penyaringan. Yang kedua, evaporasi atau penguapan. Yang ketiga, destilasi atau penyulingan. Yang keempat, sublimasi atau penyublim. Dan yang terakhir, kromatografi. Yang pertama, filtrasi, yang dimana filtrasi merupakan proses pemisahan campuran dengan cara penyaringan melalui filtrasi. Kotoran dalam suatu campuran dapat dipisahkan sehingga dapat diperoleh zat yang lebih diinginkan. Contoh gambar proses filtrasi. Contoh dari proses filtrasi ini adalah penyaringan air kotor dengan berbagai bahan penyaring untuk memperoleh air bersih layak dikonsumsi. Evaporasi, yang dimana proses pemisahan campuran secara evaporasi merupakan proses penyuapan campuran sehingga terpisah antara zat pelarut yang berupa air dan zat terlarutnya. Contoh gambar proses evaporasi. Contoh dari proses evaporasi adalah membentukkan garam laut. Air laut mengandung kandungan NaCl yang mana bisa dimanfaatkan sebagai bumbu dapur. Dalam proses pembuatannya, petani garam menampung air laut pada suatu lahan, kemudian memanfaatkan adanya panas matahari untuk membantu penguapan air laut. Lalu zat yang tertinggal yaitu NaCl akan membentuk kristal garam. Yang ketiga, destilasi, yang dimana destilasi adalah pemisahan campuran dengan cara penguapan yang disertai dengan penimbunan. Istilah lain dari proses destilasi adalah penyulingan. Proses destilasi memperhatikan perbedaan kualitas zat, yaitu kecepatan atau kemudahan zat penguap. Contoh gambar proses destilasi. Contoh dari peristiwa destilasi adalah pemisahan etanol alkohol dengan air. Karena titik uap alkohol lebih rendah daripada air, maka alkohol akan menguap terlebih dahulu sehingga terpisah dari campuran. Zat alkohol yang terlebih dahulu menguap akan berjalan melalui kondensor atau pendingin balik sehingga akan berubah menjadi embun atau zat cair lagi. Selanjutnya yang keempat, sublimasi, yang dimana sublimasi merupakan peristiwa pemisahan campuran antara zat padat dengan zat padat lainnya yang mempunyai sifat mudah menyublim, berubah wujud dari padat ke gas. Kerja sublimasi yaitu dengan mengubah zat padat menjadi gas dengan cara dipanaskan lalu didinginkan kembali sehingga berbentuk kristal padat kembal. Contoh gambar proses sublimasi. Contoh dari peristiwa sublimasi adalah pemisahan kapur barus yang tercampur dengan pasir. Kapur barus bersifat mudah menyublim pada campuran kapur barus dengan pasir kotor. Dilakukan pemisahan campuran secara sublimasi, campuran kapur barus dengan pasir dipanaskan hingga kapur barus menguap, kemudian langsung didinginkan dengan es sehingga didapatkan kristal kapur barus putih. Dan yang terakhir, kromatografi, yang dimana kromatografi merupakan proses pemisahan campuran yang memanfaatkan perbedaan pola pergerakan antara fase diam dan fase bergerak pada suatu benda penyerap. Biasanya, proses ini digunakan untuk pemisahan campuran berdasarkan kecepatan perambat antara partikel-partikel campurannya. Contoh gambar proses kromatografi. Contoh dari peristiwa kromatografi adalah proses pengamatan adanya zat klorofil dalam rebusan daun. Adapun manfaat dari adanya pemisahan campuran yaitu untuk memperoleh zat yang lebih murni atau zat yang diinginkan dari suatu campuran. Misalnya, air laut sangat berbahaya jika langsung dikonsumsi, namun jika diolah dan dipisahkan sehingga menghasilkan garam, maka akan sangat berguna dan bisa dimanfaatkan. Jadi, dapat disimpulkan pada dasarnya hampir semua campuran dapat dipisahkan. Metode pemisahan campuran yang dapat dijadikan dasar pemisahan campuran bergantung pada sifat fisika dari partikel-partikel penyusun campuran tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai pemisahan campuran. Lebih kurangnya saya ucap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.